kita perlu membedakan antara pengalaman dengan Tuhan yang berkualitas tinggi dengan pengalaman dengan Tuhan yang tidak berkualitas tinggi. Nah, ini bukan berarti mau mengatakan kualitas, bukan. Pertemuan dengan Allah itu tentunya berkualitas. Tetapi yang dimaksud di sini, operational definition atau definisi operasionalnya, mengacu pada arah ujung dari pengalaman dengan Tuhan itu apa. Jadi arah atau ujung atau orientasi itu yang nanti akan menentukan kualitas atau Ngelek kok. Bobet, nggak ada suaranya. Oke, lanjut ya. Jadi tes, ada suaranya nggak? Halo? Udah ada. Oke. Jadi banyak orang beragama itu sebetulnya tidak sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Apa maksudnya tidak sungguh-sungguh mengalami Tuhan? Seperti yang tadi sudah dikatakannya, kalau sebetulnya ada dua jenis pengalaman dengan Tuhan. Ya boleh juga dipandang sebagai dua tingkatan begitu ya. Yaitu pengalaman dengan Tuhan yang berkualitas tinggi dan yang kedua adalah pengalaman dengan Tuhan yang tidak berkualitas tinggi. Sekali lagi penekanannya bukan atau arahnya itu bukan setiap pertemuan dengan Tuhan itu tidak berkualitas, bukan. Bukan dari apa ngomongnya gimana ya? Lebih ke kitanya ya, lebih ke kitanya. Jadi kalau orang ketemu Tuhan itu motivasinya apa? Kepentingannya apa? Ujungnya apa? Orientasinya apa? Sinonim yang tadi saya sebutin tadi. Nah, itu yang akan memperlihatkan ya, sebetulnya pengalaman yang kita alami dengan Tuhan itu berkualitas tinggi atau berkualitas rendah. Tentu letaknya bukan pada rendahnya kita bertemu dengan Tuhan ya. Tapi lebih pada motivasi atau kepentingan kita bertemu Tuhan itulah yang akan menentukan berkualitas atau tidak berkualitasnya. Jadi
Ini bukan berarti ada pengalaman dengan Tuhan yang bisa dianggap remeh atau pengalaman dengan Tuhan yang tidak berkualitas sehingga kita menganggap, kita memandangnya rendah, bukan. Tapi memang nggak bisa kita bohongin ya. Kita nggak bisa menyangkal kalau kita membandingkan dua jenis pengalaman yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas, atau yang berkualitas tinggi dengan yang berkualitas rendah, itu nanti akan kelihatan dari tindakan setelah orang tersebut memiliki pengalaman dengan Tuhan tersebut. Jadi buahnya atau dampaknya. Jadi kalau kita definisikan, mengalami Tuhan dengan kualitas tinggi artinya adalah kita punya peran, kita ada keterlibatan, kita mau digarap, kita mau didewasakan sama Tuhan. Supaya kita bisa melakukan apa yang Bapa kehendaki. Dan kita bisa memenuhi rencananya. Jadi pengalaman yang berkualitas tinggi dengan Tuhan, artinya kita bersedia. Kita bersedia untuk didewasakan, agar kita bisa melakukan apa yang Bapa kehendaki untuk kita lakukan. Dan kita menggenapi rencananya itu. Jadi kita bisa mengukur seberapa dalam orang itu bertemu dengan Tuhan, memiliki pengalaman dengan Tuhan, dari buahnya, dari perilakunya. Jadi nggak perlu. Nah, seringkali banyak orang sharing pengalaman bertemu dengan Tuhan ya. Saya dibawa Tuhan ke surga gitu ya. Saya dibawa Tuhan ke neraka. Atau misalnya dia bertemu dengan Tuhan di satu taman, atau pengalaman spektakuler lainnya. Tuhan berbicara secara audible. Seperti kita bicara sekarang nih. Ya, audible nih artinya. Bukan tidak mungkin. Bukan tidak bisa. Nanti kita bahas. Apa maksudnya itu. Jadi pengalaman yang berkualitas tinggi itu justru dilihat dari buahnya. Kita semua tahu ya kisah tentang Tuhan Yesus melakukan mukjizat menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Itu 10.000 loh yang ikut loh. Bukannya 5.000. Ya 5.000 itu kan laki-laki doang. Anak-anak sama perempuan nggak dihitung. Jadi kalau kita mau pakai ukuran yang menghitung perempuan dan anak-anak, ya kurang lebih 10.000 ya. Tuhan Yesus berkhotbah. Tuhan Yesus melakukan demonstrasi mukjizat. Tapi mereka nggak menangkap apa maksudnya. Bukankah itu pengalaman yang spektakuler yang mereka saksikan langsung dengan mata kepala mereka sendiri? Kok mereka nggak berubah? Berbeda dengan 12 murid Yesus, meskipun satu mengkhianati ya. Mereka bukan orientasinya itu, motivasinya itu ya, meskipun awalnya salah ya. Karena mereka kan menantikan Mesias seperti konsepnya orang Israel. Tapi pada akhirnya mereka berhasil membuktikan orientasi pengalaman
dengan Tuhan yang benar itu seperti apa? Dengan menjadi anak Allah. Jadi sekali lagi, orang yang memiliki intensitas atau keseringan bertemu dengan Tuhan, itu nggak perlu dijelaskan dengan kata-kata, nggak usah. Udah kelihatan dari buahnya. Nggak usah ngomong, saya baca Alkitab 20 kali gitu kan, selama hidup ini kan. Saya sudah 20 kali baca Alkitab. Saya dapat mimpi, dapat penglihatan gitu kan. Yang tentu banyak orang juga bisa mengaku-ngaku seperti itu. Dan banyak juga yang ngarang gitu ya. Nah inilah yang dikhawatirkan ya. Ke orang berani-beraninya seperti itu ya. Yang mengarang cerita supaya dianggap orang itu yang memiliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Kok berani ya? Jadi kalau mau jujur, sebenarnya nggak banyak ya orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami Tuhan secara berkualitas tinggi. Tidak banyak orang. Tidak banyak orang. Ingat, pertemuan dengan Kristus itu adalah kehilangan diri. Orang yang mengaku bertemu dengan Tuhan, tapi dia masih banyak keinginan. Dia mengumbar banyak kesenangan-kesenangan duniawi. Sudah pasti kesaksiannya salah. Sudah pasti kesaksiannya itu palsu. Kesaksiannya tidak mendatangkan berkat rohani, tapi hanya meninggikan diri, hanya memperlihatkan kesombongannya. Gak perlu dikasih lihat ya. Nggak perlu diomongin. Orang bisa lihat, orang bisa nilai. Dari cara bicara, dari dia merespon, itu udah kelihatan. Orang ini serius nggak sih? Apalagi orang yang sering berdoa ya, dia bisa merasakan gitu. Orang berdoanya itu beneran atau dibuat-buat gitu. Atau dia baru belajar berdoa, itu kan kelihatannya. Jadi pengalaman yang berkualitas tinggi itu hanya terjadi kepada orang-orang yang sepenuh hati sih. Sepenuh hati mengasihi Tuhan dan berjuang melakukan kehendak Bapa. Nah, jadi kalau kita mau mencoba melihat, kita mau mengevaluasi, kok Tuhan kayaknya nggak kita tuh kurang merasakan kehadiran Tuhan gitu kan. Itu sebabnya sebetulnya kelihatan ya dari pembahasan kita sekarang nih. Sebabnya itu adalah karena kita kurang mengasihi Tuhan. Kita setengah-setengah. Kita belum sepenuh hati. Kita belum segenap. Kita belum berurusan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita belum berusaha untuk melakukan kehendak Bapa. Kita baru mempercakapkan tentang kehendak Tuhan. Kita belum berusaha untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang berkualitas tinggi tersebut itu menyempurnakan hidup seseorang untuk bisa mencapai kehidupan yang sesuai dengan standarnya Allah, standarnya Bapa. Dan ini terjadi
Kalau boleh menggunakan kata hanya ya. Hanya terjadi kepada orang percaya yang mengalami penggarapan oleh Roh Kudus sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang menerima didikan dari Bapa. Apa maksudnya? Mengalami penggarapan Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja ketika ada stok firman, ada kebenaran dalam diri kita, ada logos. Jadi kalau orang menyerahkan diri ke Roh Kudus untuk hidupnya itu dipakai Tuhan, tapi dia nggak belajar firman, nggak bisa. Nggak bisa. Roh Kudus itu menggarap orang lewat orang yang dengan tekun mempersoalkan atau yang mempelajari firman Tuhan. Nah, proyeksinya harus jelas ya. Nah, ini saya sering banget pakai kata proyeksi ya. Kalau Anda kuliah, kita kuliah atau kita kerja mengumpulkan uang gitu. Kita punya target misalnya 5 tahun lagi harus kebeli rumah. Atau misalnya 2 tahun atau 3 tahun punya kendaraan. Atau 4 tahun S1 lulus tepat waktu. Kemudian S2 lagi 2 tahun. Kemudian S3 lagi 4 tahun. Itu kan ada proyeksinya, itu hitungannya jelas. Selambat-lambatnya S2 misalnya 3 tahun gitu. Kita aja bisa buat perencanaan atau proyeksi semacam itu. Masa kita nggak buat proyeksi untuk kekekalan? Jadi nggak jelas ukuran perubahan kita sebetulnya. Karena kita nggak serius gitu. Paulus bilang ya, aku bukanlah seorang pelari yang berlari tanpa tujuan. Dan aku bukanlah seorang petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi rugi ya. Kerugian besar. Kalau orang sudah dipercayakan kebenaran firman semacam ini, di tengah-tengah kita memiliki komunitas, kita memiliki fasilitas untuk belajar kebenaran, tapi kita nggak sungguh-sungguh gitu, kita nggak serius, kita setengah-setengah, proyeksinya nggak jelas. Makanya ketika saya dikasih kesempatan untuk mendapat beasiswa kuliah lagi, saya kuliah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, sangat sungguh-sungguh. Ini jadi sebuah analogi ya. Kalau kita bisa serius di bidang yang kita suka, masa kita nggak serius untuk mempersiapkan kekekalan kita? Jadi pengalaman dengan Tuhan yang orientasinya adalah perubahan karakter, yaitu orang yang didewasakan sampai tingkat mencapai kehidupan yang sesuai dengan rancangan Allah semula. Pengalaman ini sebetulnya anugerah, sebab nggak semua orang bisa seperti ini. Kenapa ya saya dipertemukan di komunitas, saya ketemu sama mentor saya ke AIS, saya ketemu sama teman-teman, saya ketemu didengarkan kebenaran oleh suara kebenaran ya, dipertemukan dengan Pak Eras, Ko Stephen, itu semua ada maksudnya. Ini anugerah, nggak semua orang bisa seperti ini. Nah, inilah pengalaman yang berkualitas tinggi.
Sementara pengalaman yang tidak berkualitas tinggi, artinya pengalaman dengan Tuhan tersebut yang orientasinya, yang arahnya, yang ujungnya, yang tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan pribadi kita, pemenuhan kebutuhan jasmani. Nah, kita tuh harus mempersoalkan ini sampai titik kita datang ke Tuhan itu bukan karena ada sesuatu atau karena ada maunya atau karena ada masalah. Tapi kita datang ke Tuhan ya betul-betul kita mau mencari pribadi Tuhan. Bukan mau mencari penyelesaian masalah. Ya tidak salah ya bergumul atas masalah yang dialami dengan Tuhan. Coram Deo, tidak salah. Tapi mau sampai kapan kita bertemu Tuhan tidak pernah mempersoalkan perubahan karakter. Kita nggak mempersoalkan pribadi Tuhan. Jadi pengalaman yang nggak berkualitas itulah yang membuat orang itu tidak pernah mencapai kesempurnaan seperti yang Bapa kehendaki. Contohnya apa? Misalnya orang yang selamat dari kecelakaan ya. Atau misalnya terpenuhinya kebutuhan ekonomi atau keuangan di keadaan-keadaan kita yang sulit dan terkesan mustahil. Atau misalnya kesembuhan dari penyakit berat. Nah, semua kejadian itu, semua pengalaman ini, itu belum tentu berhubungan dengan melakukan kehendak Bapa. Dan belum tentu membuat rencana Bapak itu digenapi. Pengalaman-pengalaman seperti ini belum tentu mendewasakan kehidupan anak Tuhan untuk menjadi seperti rancangan semula. Dan pada umumnya pengalaman dengan Tuhan yang dimiliki oleh banyak orang adalah pengalaman yang tidak berkualitas tinggi. Banyak orang di luar kekristenan ya, atau orang yang beragama lain juga sebetulnya mengalami pengalaman yang serupa ya. Dan mereka juga berusaha untuk memaknai bahwa semua yang terjadi atas mereka, tadi yang mereka selamat dari kebangkrutan, mereka selamat dari terhindar dari penyakit yang bisa mendatangkan maut. Mereka memaknai itu sebagai perbuatan Allah yang mereka percayai. Padahal belum tentu Allah mereka itu yang bertindak. Jadi pengalaman yang tidak berkualitas tinggi itu banyak hanya berakhir atau bermuara ujungnya itu kepentingan manusia doang. Kalau hubungan kita masih transaksional, nah itu berarti belum berkualitas tinggi. Sebenarnya pengalaman istimewa yang tidak berkualitas tinggi yang dialami banyak orang itu juga sebenarnya nggak gampang juga sih dialami. Misalnya ada orang celaka atau ada sebuah kecelakaan di mana semua orang meninggal, tetapi ada orang yang nggak meninggal gitu. Atau orang yang mengalami
kesembuhan dari penyakit terminal, penyakit berat. Seakan-akan keajaiban, miracle. Nah, karena tidak gampang, karena tidak mudah mengalami Tuhan, maka banyak orang menciptakan, mengarang cerita tentang kehadiran, tentang pengalaman dengan Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka. Nah, kalau dalam kekristenan, dalam hidup kekristenan ya, cerita-cerita itu disebutnya sebagai apa? Kesaksian ya. Kesaksian. Jadi mereka mencoba memaknai atau memberi isi pengalaman-pengalaman hidup mereka sebagai bukti kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Dengan begitu mereka merasa telah mengalami Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan atau mengalami Tuhan itu yang berkualitas tinggi itu tadi. Mengalami Tuhan lewat dirubah oleh kebenaran. Jadi kalau kita membandingkan dengan pengalaman, aduh kok orang lain ditolong, kok saya nggak ditolong ya. Justru sebenarnya kita lagi ditolong karakternya. Orang lain mungkin mengalami mukjizat. Tapi kita yang udah belajar kok malah kita nggak tutup. Kita makin mau dididik supaya kita bertanggung jawab, supaya kita kuat menghadapi badai begitu ya. Beda dengan orang-orang yang memiliki kesaksian-kesaksian yang biasanya kesaksian-kesaksian itu menjadi kebanggaan atau menjadi nilai diri, nilai lebih mereka di tengah-tengah orang beragam. Waktu itu ada seorang hamba Tuhan, udah almarhum ini. Beliau ini sering bilang, sering kesaksian, sering bertemu dengan Tuhan. Minum kopi atau minum teh setiap hari Senin begitu kan. Ada jadwalnya gitu ya. Ya saya nggak akan sebut nama hamba Tuhan. Ya apa esensi ketemu dengan Tuhannya itu? Kalau dia sharingkan itu, kalau beliau sharingkan itu kepada umat, apa pesannya? Apa implikasi, apa aplikasinya? Selain hanya bermuatan mau menunjukkan seakan-akan itu dirinya itu eksklusif dengan Tuhan. Ya memang pertemuan dengan Tuhan itu eksklusif, maksudnya gini. Seakan-akan yang hanya bisa bertemu dengan Tuhan, memiliki pengalaman seperti itu ya hanya hamba Tuhan tersebut. Sementara umat tidak bisa memiliki pengalaman seperti itu. Dan itu menggiring orang untuk berpikir bahwa pengalaman seperti itulah yang harusnya dialami oleh setiap orang percaya. Padahal pengalaman dengan Tuhan yang berkualitas tinggi itu adalah dirubah oleh kebenaran. Ini pengalaman yang berkualitas tinggi. Nah, sekarang kita udah tahu nih, kita mestinya tidak lagi membandingkan. Oh dia ditolong, saya yang belajar firman, malah nggak ditolong gitu kan. Bukan berarti Tuhan nggak nolong sama sekali ya. Ya ada beberapa kejadian yang pasti kita ditolong. Coba deh, teman-teman pikirkan kembali deh. Ada nggak kejadian yang nggak ditolong Tuhan? Kita yang udah belajar firman, ada nggak? Coba kalau boleh jujur. Kalau saya pribadi nggak ada. Semua kejadian yang saya alami, masalah yang saya alami itu ada jalan keluar. Dan yang paling penting ada maksudnya. Wah itu. Ada maksudnya. Finding God in all things. Menemukan Tuhan dalam segala.
kita digarap oleh Roh Kudus. Tapi mesti ada firman, mesti ada logos. Jadi saya kurang percaya ya kalau ada orang yang sharing pengalaman spektakuler, tapi buahnya itu, perbuatannya itu dangkal. Tidak sedikit atau banyak aktivis, rohaniwan, atau jemaat Kristen yang mencoba mengangkat diri untuk diakui sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan yang luar biasa dengan menceritakan pengalaman kesaksian-kesaksian tadi. Coba kalau orang sharingkan itu apa ininya? Apa manfaatnya buat orang lain? Ya, tapi kan buat ini, ngasih tahu kebaikan Tuhan. Oke lah, oke. Tapi jangan jangan berlebihan gitulah. Jangan bohong gitulah. Jangan menggiring opini seakan-akan setiap orang percaya itu harus memiliki pengalaman seperti itu. Jangan menggiring opini seakan-akan itu pengalaman yang berkualitas tinggi. Jangan menggiring opini seakan-akan yang bisa mengalami hal tersebut adalah hamba Tuhan. Sementara kita yang jemaat biasa hanya bisa takjub dengan kehebatan hamba Tuhan di gereja tersebut. Kesaksian itu harus membangun. Dan yang membangun itu adalah teladan. Teladan itu dari buah. Ya, sekali lagi, memang kesaksian itu bisa merupakan bukti campur tangan Tuhan. Bisa. Bukti kebaikan Tuhan. Tadi kan udah dibahas ya. Bukti kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup. Bisa. Tapi ingat, itu juga bisa merupakan fenomena umum yang juga dialami oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, gue nggak percaya Tuhan Yesus, gue juga ditolong gitu kan. Nanti akhirnya ngadu nih, ngadu mekanik nih. Tuhan agama A dengan Tuhan agama B gitu kan. Mana yang lebih baik, mana yang lebih murah hati, mana yang lebih hebat kesaksiannya. Kan begitu biasanya jualannya. Dalam agama-agama manapun, itu sering terjadi peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Allah. Dan mereka di sini maksudnya di luar kekristenan ya. Mereka meyakini sebagai campur tangan Allah secara nyata. Jadi keberhasilan seseorang dalam prestasi tertentu yang membuatnya bersyukur atau mengucap syukur kepada Allahnya, itu seringkali terjadi dan bisa menjadi batu sandungan. Misalnya artis yang nggak usah kita sebut namanya ya, artis A gitu ya, dia menang satu penghargaan terus menyebut nama Tuhannya gitu. Itu bukan menjadi kesaksian. Ternyata pacaran sama orang non Kristen. Nah ini Kristen ya, artisnya Kristen. Ternyata pacaran sama artis non Kristen. Kita yang Kristen geleng-geleng. Ya si itu mah nggak mungkin beda agama, dia kan taat bertuhan. Taat bertuhan dari mana pacaran sama orang beda agama?
Jadi kita nggak usah membandingkan ya. Kita belum mengalami Tuhan, memiliki pengalaman spektakuler dengan Tuhan. Bukan itu intinya, bukan itu. Ingat mukjizat itu. Sorry, saya belum bahas tentang mukjizat. Seakan-akan ingat gitu kan. Berarti udah dibahas sebelumnya. Saya lupa, kelupaan. Sorry. Mukjizat itu diberikan. Kata mukjizat dalam teks asli itu semeion. Semeion itu tanda. Mukjizat itu diberikan supaya orang itu percaya sebagai tanda kehadiran Allah. Bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu hadir. Nah, buat orang yang sudah didewasakan firman, sebetulnya nggak perlu tanda. Makanya kenapa Tuhan Yesus bermukjizat? Itu tanda supaya orang itu percaya. Nah, ini jarang dibahas nih. Nanti satu kali kesempatan kita bahas tersendiri. Di zaman Tuhan Yesus itu, ada orang yang mengaku sebagai Mesias. Selain Yesus, lebih dari 3 orang. Coba gimana loh? Sama Yesus mungkin 4 atau 5 gitu ya. Jadi ada 5 orang yang ngaku sebagai Mesias. Pusing nggak tuh? Kalau Tuhan Yesus nggak melakukan mukjizat, orang tentu akan berpikir, wah ini yang satu lebih berkuasa, yang ini enggak. Cuma bagus di ajarannya doang gitu kan. Nah, pasti Tuhan sudah punya rencana ya. Dan Tuhan buktinya memakai acara Pentakostanya orang Yahudi untuk mencurahkan Roh Kudus. Wah, itu mantap sekali tuh. Di mana orang Yahudi dari segala orang Yahudi berkumpul dan orang dari bangsa-bangsa itu berkumpul untuk merayakan Pentakosta. Tuhan pakai itu sebagai momentum untuk memateraikan Roh Kudus. Waduh, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Itulah yang menjadi penanda zaman awal berdirinya gereja. Oke, kita cukup dulu deh sampai sini deh. Amin. Ada yang mau ditanya?